Hai netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Story Kaku, channel yang berisi cerita yang walau diceritakan dengan kaku tapi tetap seru. Baiklah, di video kali ini, Story Kaku akan melanjutkan cerita Fandi dalam kisah petualangan Fandi. Langsung let's to the go menuju ceritanya yuk. Hari ini pabrik sengaja memberiku waktu pulang kerja lebih awal. Aku hanya bekerja setengah hari, karena besok harus berangkat pagi-pagi bersama Budian ke salah satu cabang. Aku langsung mengurus surat izin ke ruang HRD. Di sana aku sempat bertemu Budian yang mungkin juga memiliki keperluan yang sama denganku. Kami sempat berbasa-basi sebentar, lalu melanjutkan keperluanku. Setelah semua selesai, aku langsung tancap gas untuk segera pulang. Lumayan, ada waktu sedikit lebih banyak untuk persiapan besok, dan juga menghabiskan waktu bersama ibu sebelum ku tinggal beberapa hari. Hai cintaku, aku langsung memeluk ibu yang sedang asik mendengarkan TV dari belakang. Loh mas, kok udah pulang? Tanyanya sedikit kaget karena ulahku itu. Iya, pabrik ngasih cuti setengah hari. Biar aku bisa bersiap-siap buat besok, jawabku. Kususupkan wajahku di cekukan leher ibu. Berharap tindakanku bisa membuatnya naik. Dan benar saja, tak butuh waktu lama untuk membuatnya naik. Kamar ibu kembali menjadi saksi bagaimana permainan adu gesek yang kami mainkan berakhir dengan pelepasan yang luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa mas, puji ibu. Aku hanya tersenyum, lalu mendaratkan kecupan di pipinya. Permainan adu gesek kami berlanjut hingga hampir tengah malam. Kami berhenti karena tenaga yang telah sama-sama terkuras habis. Di pagi hari, setelah semua persiapanku selesai, aku duduk di ruang tengah sambil menunggu kedatangan Budian yang akan menjemputku. Tak lama terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumahku. Yul, yang jemput kayaknya sudah datang. Kamu hati-hati di rumah ya, ucapku saat berpamitan pada ibu. Iya mas, kamu juga hati-hati di sana, jangan nakal, jawabnya. Kami lalu berpelukan kemudian sedikit saling beradu bibir. Setelah puas, aku langsung melangkah keluar rumah menuju mobil Budian yang telah terparkir di jalan depan rumah. Pagi bu, sapaku. Pagi Van, tasmu taruh di kursi belakang aja. Kita gantian nyetirnya nanti, pas isi bensin di pom depan sana ya, balasnya. Aku langsung mengikuti instruksinya. Setelah menaruh tasku, langsung duduk di kursi depan dengan tenang. Budian tampak cantik dengan setelan santainya. Setelah mengisi bahan bakar, aku langsung menggantikan Budian duduk di kursi pengemudi. Perjalanan menuju pabrik cabang lumayan memakan waktu. Cara nyetirmu halus juga Van, tanya Budian. Iya bu, sebelum keterima di pabrik aku sempet jadi sopir taksi dulu, jawabku. Oh pantas, ya udah kita nyantai saja, gak usah terlalu ngebut, dinikmatin saja perjalanannya. Iya bu, siap, jangan panggil buah, terlalu formal, panggil Dian aja, pintanya. Ah gak enak, gak sopan. Enggak apa-apa Van, santai aja kali. Iya, tapi tetap aja, ibu kan lebih tua dari saya. Ya udah, panggil mbak saja kalau gitu. Nah kalau itu baru boleh bu. Mbak, perjalanan terasa sangat menyenangkan karena ternyata Dian ini orangnya supel dan pandai bercerita. Dia tak sungkan bercerita tentang kehidupannya, bahkan sampai ke urusan itu. Kamu udah pernah ngelakuin itu Van? Tanya Dian. Aku agak kikuk untuk menjawab pertanyaannya tersebut. Hayo jujur, santai saja kali Van, kita kan sudah sama-sama dewasa. Hehe, pernah mbak, beberapa kali. Jawabku sedikit tersipu. Beberapa kali, udah pengalaman dong ya. Enggak juga sih, masih kaku dan cupu mbak, hahaha. Kamu jajan atau sama pacar? Sama pacar mbak, gak berani kalau jajan, takut resikonya. Iya bener, jangan deh kalau jajan, resikonya gede Van. Iya, lagian, mending aku tabung juga uangnya daripada pakai jajan. Terus pacarmu di mana sekarang Van? Udah izin belum? Hayo, kamu pergi dinas sama perempuan.
Tenang Mbah, sekarang mah aman, pacarku pergi di gondol suaminya. Jawabku santai. Lah, kok gitu? Ditinggal kawin ya kamu? Tentu saja Dian kaget dengan penuturanku. Bukan sih, aku yang salah mencintai seseorang Mbah. Aku menjalin hubungan dengan wanita yang sudah bersuami. Jelasku. Oh gitu, cinta mah gak ada yang salah Van, kita berhak kok mencintai siapa saja. Walaupun dia sudah punya pasangan, kalau sama-sama suka mah no problem. Yang salah itu kalau kita maksain cintanya. Tuturnya. Pikiran Dian cukup terbuka ternyata. Tapi tak banyak orang yang berpikiran terbuka macam Dian begini. Jadinya mencintai seseorang yang telah berpasangan tetap salah di mata orang lain. Van, di depan kita berhenti dulu ya, kita makan dulu, ada tempat makan enak di situ. Setelah beberapa saat, dengan petunjuk arah dari Dian, kami pun berhenti di sebuah restoran yang cukup mewah. Loh Van, gak turun? Tanya Dian. Enggak Mbak, saya tunggu di mobil aja. Jawabku. Ish, ayo temenin. Gak enak kalau makan sendiri. Ajaknya. Dian terus memaksaku hingga akhirnya aku pun ikut turun dengannya. Tanpa ragu dia menggandeng tanganku memasuki restoran itu. Dian tampak menatap kosong ke depan saat menyuapkan makanan yang ada di hadapannya. Pikirannya entah melayang kemana dan sedang memikirkan apa. Bah, aku menegurnya. Iya Van, kenapa? Bah lo, makannya kok sambil bengong gitu? Emang kelihatan ya? Hahaha. Jawabnya diselingi tawa. Ya kelihatan lah. Ini tuh restoran favoritku dan suamiku dulu waktu pacaran. Kami sering menghabiskan waktu di sini. Tapi setelah kami menikah malah jarang kesini karena kesibukan kami. Oh, nostalgia nih ceritanya. Godaku. Yah, begitulah. Sekarang jarang sekali kami punya waktu bersama. Dia terlalu sibuk dengan bisnisnya dan jarang di rumah. Wah kok bisa wanita secantik ini dianggurin begitu saja pikirku. Aku terus menjadi pendengar yang baik bagi Dian. Dia sepertinya memang tengah membutuhkan waktu untuk bercerita. Tak terasa kami pun menyelesaikan acara makan kami dengan diiringi cerita Dian tentang keluarganya. Setelah membayar, perjalanan pun kami lanjutkan. Setelah hampir setengah hari menempuh perjalanan, kami akhirnya sampai di pabrik cabang. Kami disambut oleh beberapa staf di sana yang nantinya akan menemani kami selama berada di sana. Setelah sesi perkenalan, kami berkeliling melihat kondisi pabrik yang hampir sama dengan pabrik pusat tempatku bekerja. Bedanya hanya pabrik cabang ini lebih kecil dan karyawannya lebih sedikit. Setelah menyelesaikan tugas kami di pabrik, kami pun diantarkan ke rumah dinas yang memang telah disediakan jika ada orang pabrik pusat yang berkunjung. Walaupun rumah terlihat bersih dan terawat, tapi tetap saja namanya rumah jarang ditempati pasti menyisakan hawa yang sedikit menyeramkan. Aku dan Dian mendapatkan kamar masing-masing. Langsung ku rebahkan tubuhku di atas ranjang untuk melepaskan rasa lelahku hari ini. Suara Dian yang berada di kamar sebelah juga sudah tak terdengar, sepertinya dia juga melakukan hal yang sama denganku. Malamnya, aku dibangunkan oleh suara ketukan di pintu kamarku. Terdengar suara Dian yang memanggilku dari luar. Iya Mbak, ucapku saat aku membuka pintu. Makan dulu yuk, tuh udah dikirimin makan. Jawab Dian sambil menunjuk ke arah meja makan yang ada di dapur. Oh iya, aku cuci muka dulu bentar, ucapku. Setelah makan, aku menghabiskan beberapa batang rokok di teras ditemani kopi. Tak lama Dian pun nyusul dengan membawa secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sama sepertiku, Dian juga mengeluarkan sebungkus rokok lalu menyalakan sebatang dan menyesapnya dalam-dalam. Bak merokok juga? Tanyaku. Kadang-kadang kalau lagi pengen. Jawabnya. Kalau ngerokok yang itu, kadang-kadang juga. Tanyaku sedikit nakal. Kalau yang itu mah selalu pengen Van, tapi sayang rokoknya gak ada. Hahaha. Kami pun tertawa bersama. Obrolan kami juga sekarang seolah tanpa sekat lagi. Karena malam yang semakin larut, akhirnya kami masuk ke kamar kami masing-masing. Hanya selang beberapa jam, pintu kamarku kembali diketuk.
Agak ngeri juga rasanya tengah malam begini di tempat yang asing ada yang ngetuk-ngetuk kamar. Tapi tetap saja aku membuka pintunya. "Bak, ngapain?" tanyaku pada Dian yang berdiri di depan pintu kamarku. "Van, aku boleh tidur di sini ga? Rasanya agak gimana gitu tidur sendirian. Kayak gak enak aja perasaan." "Oh ya udah, masuk Mbak." Dian masuk, lalu aku menutup pintu. Aku mempersilahkannya untuk tidur di atas ranjang. Sementara aku mengambil selimut lalu menggelarnya di lantai. "Loh, kamu mau ngapain itu Van?" tanya Dian keheranan. "Aku tidur di bawah aja Mbak, gak apa-apa." Apa-apaan sih, sini naik." protes Dian lalu menarik tanganku dan membawaku berbaring di sampingnya. "Tapi Mbak," aku mencoba menolak. "Udah anggap aja lagi tidur sama pacarmu." Aku pun tak bisa memprotesnya lagi dan hanya bisa mengikuti kemauannya. Kami tidur dengan posisi saling memunggungi. Aku terus mencoba memejamkan mataku, tapi entah mengapa rasanya susah sekali. Ditambah rasanya jantungku berdebar-debar dan berdetak lebih cepat. "Van belum tidur ya?" tanya Dian. "Belum Mbak, kayaknya susah banget buat tidur," jawabku. "Kok sama ya? Ngerokok enak kali ya Van?" "Bak pengen." "Hegem, pengen banget." Aku bangkit dengan maksud mengambil rokok yang kusimpan dalam tasku. Tapi tangan Dian mencegahku. "Bukan rokok yang itu, tapi yang itu Van," ucap Dian sedikit parau dan tatapan mata yang sayu. Maksud Mbak, yang ini?" tanyaku memastikan. Pengen banget ya?" "Enggak apa-apa emang. Kasih aku rokok Van, aku pengen banget." Tentu saja dengan senang hati aku menuruti permintaan Dian. Keahlian Dian merokok sangat luar biasa, membuat si empunya rokok sampai merem-melek karena asapnya. "Manis dan gurih banget rokok dari kamu Van." Bak suka banget Van rokoknya mau dibungkus enggak Mbak?" "Sini Van biar aku bungkus rokoknya, nih bungkusnya udah siap." Dian pun menunjukkan bungkus rokok berwarna merah muda yang telah terbuka menganga. Aku lalu memasukkan rokok itu ke dalamnya. "Duh Van, kayaknya kegedean rokok dari kamu ini Van." "Bungkus rokoknya sempit bak haigeh." "Iya Van, jarang dipakai bungkusnya ge." Rokok itu terus kumasukkan ke dalam bungkusnya dengan rapi dan bergantian. Van keluarin asap rokoknya Van." "Emang gak apa-apa asap rokoknya dikeluarin di dalam bungkusnya Mbak?" "Aman Van, terserah suka-suka kamu aja." Dan akhirnya acara menata dan membungkus rokokku dengan Dian telah selesai dengan hasil yang memuaskan. Setelah itu barulah kami bisa tertidur dengan nyenyak.